Untuk menjawab nanti jangan terlalu menunjuk ya, usahakan supaya temannya juga agak paham gitu ya. Ya coba tempatnya pada mau sebentar ya. Perhatikan terus untuk soal pertama, sebutkan pembagian sunnah dari segi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sebutkan pembagian sunnah dari segi waktunya. Silahkan jawab. Sunnah sebelum melakukan sholat yaitu iqomah, azan, iqomah dan bersiwak. Sunnah di tengah-tengah sholat yaitu sunnah abad, sunnah hayat. Sunnah setelah sholat yaitu zikir. Contoh, apa itu sunnah abad? Sunnah abad adalah sunnah yang menyerupai waktu sholat. Contohnya yaitu qunut, tasyahud awal, dan sholawat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah hayat. Sunnah hayat contohnya yaitu zikir atau bacaan pada rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, dan lain-lain. Dan selanjutnya sebutkan kemakruhan ditinjau dari menilai kesunahan. Mengeraskan atau memelankan suara tidak pada tempatnya dan menempelkan kedua tangan bagian atas pada kedua lambung pada saat sujud bagi laki-laki. Mengeraskan suara selain bacaan amin di belakang imam. Tidak membaca zikir-zikir pada saat rukuk, sujud, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Tidak sujud pada hidung, meninggalkan takbir intikal, tidak membaca surat. Soal selanjutnya, sebutkan rukun sholat. Rukun sholat ada 17, yaitu niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk, tumainah, i'tidal, tumainah, sujud, tumainah, duduk, sujud, tumainah, duduk di antara dua sujud, tumainah, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, sholawat, salam, tertib. Sholawat yang kedua, ketika salam kedua itu termasuk sunnah apa rukun? Salam kedua termasuk sunnah. Jika kita seumpamanya sholat, setelah itu salam pertama, setelah itu bagi
Sholatnya sah apa enggak? Sah. Kemudian sunnah itu dibagi berapa? Sebutkan 3 macam derajat niat. Sholat fardu, qasdul fi'li, ta'yin sholat, bardiyahnya. Sholat sunnah, qasdul fi'li, ta'yin sholat. Dan sholat sunnah mutlak yaitu qasdul fi'li. Terus ketika orang tidak diwajibkan sholat, di sini pertanyaan ini, apa yang dimaksud syarat wajib sholat dengan selamatnya lidah? Tidak wajib sholat bagi seseorang yang terlahir tidak dalam keadaan buta dan tuli. Umpamanya orang itu buta sama tuli, itu wajib sholat atau enggak? Tidak wajib. Umpamanya tuli sama bisu, wajib sholat atau enggak? Masih Wajib. Nah, wajib. Sebutkan waktu-waktu haram untuk melaksanakan sholat. ketika matahari terbit dan naik kira-kira 1 tombak, ketika istiwa hingga zawal, ketika waktu isfiror hingga huruf, ketika setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Zawal, apa itu zawal? Zawal adalah ketika matahari tepat di tengah-tengah langit. Zawal, Ketika tergelincirnya matahari. istiwa. Dan istiwa adalah ketika matahari tepat di tengah-tengah langit. Sholat apa yang diharamkan di waktu itu? Sholat yang memiliki sebab akhir. Contohnya, Sebab akhir contohnya yaitu sholat ihram, istigharah, satu lagi, sholat hendak berpergian, sholat hendak keluar rumah, terus sholat tarawih, sholat sunnah mutlak. sholat sunnah mutlak. Memiliki waktu dan sholat enggak sholat sunnah mutlak ini? Berapa batasan rakaat sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak memiliki batasan rokaatnya dan boleh melakukan penambahan dan pengurangan di tengah-tengah sholat dengan syarat merubah niat sebelum melakukan penambahan. Ada nggak tempat atau waktu yang tidak terkena hukum keharaman waktu-waktu haram? Ada, yaitu kapanpun boleh melakukan sholat selama masih di batasan tanah haram Mekah dan waktu istiwa di hari Jumat. Bagaimana tata cara menghadap kiblat bagi orang sholat? Pada posisi berdiri atau duduk menghadapkan dadanya. Pada posisi tidur miring menghadapkan wajah dan dadanya. Pada posisi tidur terlentang melakukan kakinya, telapak kakinya dan wajahnya. Jika orang itu mempunyai sakit seperti tenging gitu ya, nggak bisa menghadap ke depan mukanya, ya itu bagaimana? Bisa dihukumi dia menghadap kiblat atau enggak? Boleh, karena yang dihadapkan itu dadanya, bukan kepalanya.
Soal selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Penonton masih setia? Setia belum ya? Ya, bagi yang sekolah nanti setelah ini, setelah satu orang lagi boleh meninggalkan tempat untuk bersiap-siap sekolah. Oke? Jadi santai ya, karena ada kesempatan untuk sekolah. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa, mengapa dinamakan tasyahud? Karena di dalamnya terdapat 2 kalimat syahadat. Coba 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa tasdid dalam bacaan tasyahud yang harus dijaga? Ada 20 tasdid dan 16-nya pada minimalnya tasahud dan 5-nya pada sempurnanya tasahud pada 4 kalimat, yaitu pada lafaz as-sholawatu at-thayyibatu assalamualaikum assalamualaikum. 16 sama 5 berapa? 20. Terus kalau di Al-Fatihah berapa? Tasdid di surat Al-Fatihah yang harus surat Al-Fatihah ada berapa tasdid di surat Al-Fatihah? Kita coba sama dipikir. Berapa tasdid kalau di surat Al-Fatihah? Al-Fatihah itu termasuk rukun. Kalau termasuk rukun maka tasdidnya wajib terbaca. Nah, kalau di surat Al-Fatihah ada berapa tasdid? Ya, sekarang Mati Terawang yang 14. Apakah ada apakah baca Al-Fatihah itu di apa yang dimaksud uzur sholat? Uzur sholat adalah suatu keadaan tidak berdosa bagi orang yang sholat menunda sholat hingga keluarnya waktu sholat disebabkan uzur itu. Beberapa uzur sholat. Dapat tertidur, lupa, jamak, dipaksa. Yang tertidur gimana syaratnya? Tertidur sebelum masuknya waktu, dan apabila tertidur sudah masuknya waktu, ia disyaratkan memiliki kebiasaan bangun sebelum habisnya waktu atau berpesan kepada orang lain untuk dibangunkan. Kalau syaratnya lupa disebabkan sesuatu yang mubah. Misal rekreasi, enggak? Rekreasi neng Bali. Tapi Bali ini belum pantai, belum sifat dunia. Ya. Kalau bertujuan untuk maksiat tidak diperbolehkan. Kalau syarat pemaksa mana ini? Yang memaksa mampu membuktikan ancamannya, dan yang dipaksa tidak mampu menolak, dan yang dipaksa ada dugaan kuat apabila menolak yang mengancam akan mengeluarkan ancamannya, dan tidak ada tanda bagi orang yang dipaksa melakukan paksanya karena kehendaknya sendiri.
Misal Aldo udah sholat, tapi pokok naskah apa sholat, kau sholat mau jual sholat, gimana itu hukumnya? Betul jelas. Ada seseorang yang nggak sholat karena tadi dipaksa, karena paksaan itu, orang yang maksa itu dikongkon nyewa preman loh, kira mau sholat, gimana ya? Boleh nggak? Jelas. Karena keadaannya, boleh nggak? Apa dia ada udur? Orang yang dipaksa, paksaannya itu karena kehendaknya sendiri, apakah itu dengan udur? Bukan. Sekian ujian dari Mas Andi, mungkin bisa ditutup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.